Assalamualaikum teman-teman yuk ngaji semua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di kajian online yuk ngaji Mojokerto Girl Space. Sepertinya wanita itu kayak identik sekali sama fashion, terus sama memasak, sama perawatan. Nah, itu menurut Ustazah gimana ya mengenai pandangan tersebut? Oke, saya coba pelan-pelan supaya nggak mendengung itu ya. Gimana? Masih ini? Masih pecah? Masih apa? Mendengung ya suaranya? Udah Oh sudah. Oke. Ya kalau berbicara perempuan memang identik dengan penampilan ya, penampilan fisik ya terutama. Ingin lebih cantik, identik dengan fashionable ya, sesuatu yang sifatnya itu memperbaiki penampilan lah ya. Kemudian juga ikut tren, apakah itu busana ataukah itu Allah pun memberikan tuntunannya gimana caranya supaya keindahan itu tidak memberikan keburukan atau fitnah bagi siapapun, termasuk diri perempuan itu sendiri. Iya, Ustazah ini gimana ya? Sebagai perempuan pasti banyak sekali tuntutan dari orang-orang luar, dari keluarga. Ya, perempuan katanya harus bilang masak, harus bisa masak lah, harus gimana lah. Nah, untuk menyikapi tuntutan-tuntutan tersebut, kita harus bagaimana, Ustazah? Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini reward ya, hadiah yang Allah kasih bagi kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang beriman pada Allah, itu diberikan ganjaran pahala yang sangat baik, bahkan lebih baik dari amalan yang telah dikerjakan. Nah, kemudian wanita di dalam pandangan Islam juga dinilai sangat istimewa karena kita itu sebagai tonggaknya peradaban dunia. Jadi karena dari rahim para wanita lah sebenarnya generasi-generasi penerus itu terlahir di dunia, dan berkat didikan para wanita juga lah para generasi itu bisa diarahkan ya kemana peradaban dunia itu akan dibawa. Sampai ada sebuah apa istilahnya ya, kutipan ya mungkin ya. Ada kutipan yang menarik yang mengatakan ya, wanita yang mendidik seorang anak laki-laki mungkin ia sedang melahirkan seorang pemimpin. Sedangkan wanita yang melahirkan dan mendidik anak perempuan, maka ia sedang mendidik sebuah peradaban. Oh, bayangin seperti itu ya. Kalau mendidik anak laki-laki jadi pemimpin, kalau mendidik anak perempuan jadi apa? Mendirikan sebuah peradaban. Berarti sangat besar sekali keutamaan. Iya, besar sekali keutamaan perempuan itu ya dalam pandangan Islam, sehingga harusnya kita sebagai seorang wanita itu menyadari kemuliaan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang perempuan. Tapi ada syaratnya, harus jadi wanita yang solehah. Itu. Nah, betul, ada syaratnya ya. Oke, saya lanjut kembali ke Mbak Fia, silakan Mbak Fia. Ya, cuma seperti fenomena sekarang ya Ustazah, sepertinya banyak sekali wanita yang belum menyadari istimewanya diri mereka masing-masing. Banyak sekali mungkin wanita yang membuka auratnya, padahal menutup aurat itu kan salah satu bentuk perlindungan diri kita. Itu gimana Ustazah? Iya, itulah gambarannya orang yang belum sadar begitu ya. Kebayang ya, orang belum sadar itu seperti apa sih? Meskipun dia membawa mahkota di atas kepalanya, tapi dia tidak menyadari mahkota itu. Mahkota itu kan lambang kemuliaan.
Artinya apa? Perempuan yang tidak menyadari posisi dirinya sebagai hamba Allah yang mulia itu karena apa? Bisa jadi karena kurangnya ilmu, bisa jadi karena kurang ilmu, dan bisa jadi karena faktor eksternalnya, faktor yang ada di luar, yaitu apa? Kehidupan yang mengitari dirinya itu, lingkungannya, bukan lingkungan yang menyadarkan dia terhadap posisinya yang mulia itu. Dengan kata lain, lingkungannya nggak islami gitu loh. Jadi ada dua faktor ya, internalnya dia sendiri kurang pemahamannya terhadap Islam, padahal Islam punya definisi yang baik terhadap para perempuan dan bagaimana menempatkan perempuan itu sebagai seorang mar'atus sholihah, wanita yang sholihah itu, caranya bagaimana jadi wanita yang sholihah itu semuanya ada tuntunannya di dalam agama. Yang faktor kedua yang bisa yang menjadi penyumbang atau yang bisa mendorong seseorang sampai dia tidak paham itu ya karena lingkungannya nggak islami, masih nggak ngerti gitu loh bagaimana harusnya jadi wanita yang baik. Bahkan definisi perempuan yang baik pun itu karena parameternya, standarnya bukan dari Allah, bukan dari Islam, akhirnya ya meniru yang bukan dari Islam. Dari mana, Bu? Dari mana, Mbak? Ya dari mana-mana. Bisa jadi dari orang-orang agama lain, ya, atau orang-orang yang budayanya sangat bertentangan dengan Islam. Ya, contohnya beginilah. Misalnya ada seorang ibu. Seorang ibu itu ingin menjodohkan anaknya, mencari jodoh untuk anaknya. Maka apa yang menjadi pertimbangan ibunya? Kalau anaknya ini adalah anak laki-laki misalkan ya, tentu yang dicari adalah calon menantu perempuan yang diharapkan. Nah, standarnya itu kan sekarang ini kan rata-rata kan lebih ke arah materi. Mungkin apa Mbak? Iya, betul. Iya. Ya, ini misalnya nih kalau saya jadi ibu tadi ya, ini anak turunannya siapa? Anak turunannya siapa? Maksudnya keluarganya bagaimana gitu ya? Iya. Dari kalangan biasa apa, menengah apa, kalangan bangsawan? Enggak ini bercanda. Ya artinya backgroundnya itu lebih kepada materi. Terus kemudian ditanyakan pertanyaan berikutnya, apakah keluarganya orang yang berada atau orang yang tidak punya? Nah, misalnya bisa jadi itu adalah fenomena yang jamak itu ya banyak berarti yang begitu. Atau kebalikannya, seorang anak perempuan yang akan dicarikan jodoh laki-laki, para laki-laki pasti arahnya ke materi juga, nggak jauh-jauh dari situ. Anaknya udah kerja belum, misalnya begitu ya karena gitu. Keluarganya gimana, orang tuanya kayak gimana kan mesti gitu ya, punya apa dia kan gitu ya, punya apa gitu. Jarang ada orang tua yang menanyakan begini, sholatnya gimana, ngajinya gimana. Kalau ada yang seperti itu orang tua yang the best, gitu. Orang tua yang terbaik karena dia paham bagaimana Allah menuntun manusia dalam menilai manusia yang lain. Ya, jadi lebih kepada materi. Itu kenapa bisa begitu? Apakah Islam memang melihat manusia itu dari sisi materinya? Boten. Di dalam Islam menilai baik buruknya seseorang itu bukan pada banyak sedikitnya materi yang dia miliki atau dari kekuasaan yang dia miliki. Misalnya dia orang yang terpandang, orang yang behave begitu ya, banyak duitnya misalnya begitu. Bukan. Sesungguhnya di dalam Islam menilai seseorang itu sebenarnya lebih kepada amal solehnya atau lebih kepada ketakwaan. Nah, parameter ketakwaan ini loh yang belum banyak dipahami oleh umat Islam sekarang ini, termasuk para orang tua Muslim, sehingga mencarikan jodoh untuk anaknya juga parameternya bukan lagi ketakwaan, tapi yang tadi itu loh, yang serba dunia tadi loh, ya, apakah materi ataukah pada latar belakang kekuasaan dan sebagainya, itu aja. Bukan pada ketakwaan. Harusnya nih, kalau kita merujuk pada Allah dan Rasulnya, maka baik buruknya manusia itu adalah pada takwanya dia kepada
Allah. Jadi kalau mencarikan anak, jodoh untuk anak ya, carilah yang paling baik Agamanya. agamanya. Oke, Cuma seperti itu cuma ya. ya gimana Ustazah ya, fenomena sekarang rata-rata orang tua memang begitu Ustazah, yang jadi patokan utama itu memang materi, kerja di mana, anaknya siapa, orang tuanya jabatan apa. Memang jarang sekali sih Iya. orang tua yang menanyakan agamanya gimana, bisa ngaji nggak, sholatnya gimana 5 waktu, Ramadan puasanya. Ya mungkin Iya, gimana ya, emang kayak gitu ya Ustazah zaman sekarang tuh. iya. Ya, sebetulnya ini PR kita semua. Ya, ini Iya PR. betul. Kalau PR berarti ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Apa itu? Ya, membenahi kekeliruan itu tadi. Kok bisa dianggap keliru? Kan Allah menyatakan begitu, tapi manusianya menyatakan yang lain begitu. Berarti kan kita harusnya patokannya kan ikut Allah nih. Kenapa jadi ikut manusia kan begitu? Nah, berarti Iya PR iya. kita adalah meluruskan apa-apa yang belum difahami dengan benar agar kembali pada pemahaman yang benar, yaitu sesuai dengan tuntunan Allah. Bagaimana caranya? Pertama, kita sendiri dulu harus paham nih, bagaimana kita menilai baik buruk. Itu harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, ikut syariatnya Allah, bukan syariat yang lain-lain. Berarti harus tahu, iya. Ya harus ngaji, makanya yuk ngaji gitu. Harus ngaji. Kalau kita Iya nggak iya. ngaji, kita nggak bisa tahu apa-apa loh. Iya nggak? Karena Iya Quran, benar. sebetulnya gini, tuntunan kita pada Quran itu bukan sekadar kita hafal Quran saja. Itu baik, tapi yang dituntut oleh Allah dan karena kita itu mengimplementasikan atau mengamalkan isinya Al-Quran. Iya iya. Itu yang dituntut. Jadi Islam itu sesuatu yang applicable, sesuatu yang bisa diamalkan begitu, bukan sekedar teori. Enggak. Hukum Allah dalam Quran yang sedemikian terjaganya, mulai dari Rasulullah diturunkan wahyu pada beliau sampai nanti akhir zaman, yang itu Allah sendiri yang menjaganya ya, dalam sebuah ayat disampaikan, dan banyak ayat yang lain yang menegaskan Quran itu selalu terjaga kesohihannya. Jadi di situ perintah Allah itu untuk senantiasa merujuk pada Quran pada semua hal, mau nyari jodoh kayak mau nyari pekerjaan kayak mau menjadi seorang wanita muslimah yang sholihah, itu semua ada tuntunannya dalam Al-Quran, dan itu adalah sesuatu yang applicable, harus diamalin, nggak sekedar hafalin. Ya baik, orang hafiz Quran, next stepnya adalah langkah berikutnya, yuk kita amalkan, kita bumikan Al-Quran, istilahnya gitu ya mungkin ya, membumikan Iya Al-Quran iya. itu bagaimana mengamalkan Al-Quran itu dalam hidup kita. Itu. Nah, terus apa tadi ya? Nggak usah sampai los. Jadi kalau sudah atau patokannya itu sudah jelas, Quran dan Sunnah gitu ya, untuk melihat baik buruknya segala sesuatu, tugas kita berikutnya adalah kita sampai ini pada orang tua kita. Tentunya dengan cara yang sangat ma'ruf. Karena ingat, Quran pun juga menuntun kita kalau etika pada orang tua itu harus berkata yang baik, tidak ngomong berbicara saja nggak boleh gitu loh. Maksudnya mendebat orang tua aja nggak boleh gitu. Apalagi berkata dengan tutur kata yang arogan misalnya. Arogan itu ya kayak nyeramain begitu, itu kurang ma'ruf ya. Jadi semua step itu harus merujuk lagi pada Quran lagi, Quran lagi ya, iya, karena kita adalah generasi yang Quran ya, harus sesuai dengan nilai Al-Quran ya. Jadi kita dulu yang ngajinya harus mempeng, semangat ngajinya, semakin banyak ilmu yang difahami, semakin banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan lebih baik dari sebelumnya. Terus PR kita berikutnya, bagaimana kita memahamkan orang di sekitar kita, apa itu orang tua, keluarga, ya, sanak saudara. Bagaimana Islam mengajarkan kita atas segala hal, termasuk mencari jodoh. Itu juga ada tuntunannya, Mak, Bu, Bapak, gitu ya. Semuanya ada tuntunannya di dalam Al-Quran begitu, nggak asal begitu. Karena kalau kita mengikuti manusia, tidak mengikuti Allah, maka sesungguhnya kerugian yang akan kita dapatkan. Ya, sebuah ayat Allah menyatakan begini loh, Mbak Fia. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang berpikir, no, sudah. Kalau sudah begitu, masa sih kita mau? Itu kan kalimat retorik apa ya?
yang nggak perlu ditanyain ulang begitu. Itu semacam sebuah sindiran begitu. Masa masih mau milih yang lain? Sudah ada hukum Allah yang sempurna begini gitu. Kalau Anda milih yang lain sementara Allah sudah berikan yang sempurna, ya kita sesungguhnya telah melakukan sebuah keputusan yang tidak tepat, sesuatu yang bahkan ada ayat lain menyebutkan orang yang tersesat begitu. Karena dia sudah mendapat petunjuk, tapi dia lari keluar dari petunjuk itu. Itu kan orang tersesat namanya. Iya kan? Nah, Eman ya. Daripada begitu, yuk ngaji terus biar ilmunya tambah mantap, tambah banyak, sehingga amal kita juga lebih baik. Sehingga dari situ nanti apa? Kita akan lebih mampu mewujudkan ilmu-ilmu Islam itu, nilai-nilai Islam itu dalam keseharian kita dan di keluarga. Maksudnya, sehingga jadi enak kalau ngomong ke orang tua, ibu bapak mau cari mantu yang kayak gimana. Kalau mantu itu Pak, dia dekat sama Allah, dia takwur ilallahnya tinggi, maka dia akan menghadirkan rasa takut pada dirinya, sehingga dia tidak akan berani untuk mendolimi orang-orang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Ketika dia menjadi seorang suami, dia adalah suami yang soleh, dia orang yang takut pada Allah, dia tidak akan apa itu istilahnya ya, bertopang dagu, malas-malesan, tidak mau bekerja karena alasannya ngaji begitu. Itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Karena perintah Allah bagi seorang laki-laki itu sudah ada tuntunannya pula. Dia wajib mencari ilmu Islam, ya wajib. Itu fardu ala kulli muslim. Tapi ada perintah Allah juga bagi kaum laki-laki bahwa dia wajib menafkahi keluarganya jika dia sudah berkeluarga. Nah, itu kan. Jadi ya semuanya kembali lagi pada Quran lagi. Jadi kalau orang itu sudah paham Quran, dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah. Sekuat mungkin seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan berupaya untuk menafkahi keluarganya seoptimal mungkin yang dia mampu lakukan. Sehingga ketakutan ya, misalnya kekhawatiran orang tua. Lah kalau calon suamimu itu bisanya cuma ngaji doang terus kamu nggak dikasih makan begitu. Nah, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena seseorang yang sudah paham dengan ngaji itu harapannya nih. Kalau ngajinya benar dalam tanda petik ya, Quran Sunnah yang dipakai ya, insya Allah dia akan mampu menerapkan apa yang dia pahami itu dalam kehidupan nyata. Dia jadi orang yang bertanggung jawab ketika dia berkeluarga. Karena itu semua dengan ikatan pernikahan itu hal-hal yang menyempurnakan yang apa ya? Ketika pernikahan itu terjadi, maka itu akan melengkapi amalan manusia itu, ya. Jadi menyatukan dua hati itu, menyatukan dua manusia itu juga akan memperlakukan hukum-hukum Allah yang lain yang terkait dengan pernikahan itu semuanya akan mengikut. Misalnya tentang penafkahannya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya, melahirkan, mengandung dan seterusnya, itu semua nempel di situ. Ya. Jadi itu membutuhkan ilmu lagi dan ilmu lagi. Kembali kepada kita, kuncinya adalah pemahaman Islam itulah yang akan mampu menjadikan seorang hamba itu memperbaiki dirinya dan keluarganya, dan kelak nanti jika dia sudah berkeluarga, maka keadaan itu akan menjadi lebih mulia ya, dengan Islam. Seperti itu, Mbak Fia. Iya, memang kalau dalam pernikahan itu kan yang membuat awet itu memang bukan cinta gitu ya Ustazah. Sebenarnya yang membuat awet itu kan memang pemahaman masing-masing sesuai agama gitu, tahu bagaimana kewajiban masing-masing. Dan untuk perempuan sendiri sebenarnya kewajibannya itu seperti apa sih Ustazah? Karena mungkin banyak sekali perempuan yang bingung persiapan buat menjalani rumah tangga itu gimana. Iya, baik. Peran perempuan ya. Jadi ibarat orang yang jadi apa itu main sinetron drama gitu ya. Dia tuh harus tahu nih, lakon saya ini jadi apa ini. Saya harus ngomong apa di skrip itu. Nanti saya tuh harus ngomong begini begitu, harus berlaku begini begitu itu karena dia paham skenarionya. Nah,
Islam pun juga ngasih skenario. Maksud saya, Islam pun juga memberikan tuntunan bagaimana seorang perempuan itu harus berperan nantinya. Pertama, dari fasenya saja dulu ya. Fase perempuan itu kan dia nggak langsung dewasa kan. Dia jadi anak-anak dulu. Dia jadi anak dari orang tua itu juga ada tuntunannya, ya. Di mana di dalam aturan Islam itu, Islam perintahkan agar para orang tua itu memberikan pengasuhan dengan kesabaran. Ya semuanya ini nggak hanya untuk anak perempuan tapi juga anak laki-laki, diasuh dengan sabar, memperhatikan anak-anak, ya, memberikannya pendidikan yang baik, ya. Pendidikan yang baik ini berlaku pada semua hal, misalnya mulai dari TK, SD, madrasah, misalkan bukan SD atau madrasah atau sampai level yang tinggi itu peran orang tua itu harus memilihkan yang terbaik semampu orang tua itu, ya. Kemudian agar jadi wanita yang solihah itu anak dididik, ini khusus yang perempuan ya, agar menjaga ifahnya, menjaga izahnya, ya, kehormatan dan kemuliaannya, sehingga ketika dia dewasa nanti dia akan mampu menjaga dirinya dari pergaulan-pergaulan yang buruk, ya. Itu pas jadi anak. Kemudian perempuan itu nanti juga akan beranjak dewasa. Remaja dulu, langsung dewasa ya. Kalau sudah dewasa, remaja dan dewasa, para anak perempuan itu mempunyai taklif ya. Taklif itu adalah beban hukum syariat yang Allah berikan kalau orang sudah baligh ya. Kalau perempuan tanda balighnya tahu ya semuanya ya. Apa Mbak? Ya, salah satunya sudah menstruasi, Ustazah. Ya, betul. Jadi kalau sudah dapat itu darah haid, maka sudah wajib bagi kita untuk mentaati perintah Allah. Ya, meskipun sebelum fase itu, sebelum haid pun orang tua harus mensuasanakan agar anak-anak itu ngerti hukum syariat Allah itu dengan baik, ya. Diajari sholat, masih 3 tahun diajari sholat enggak apa-apa. Kan itu semua akan menjadi sebuah bibit-bibit yang positif untuk mengembangkan karakter anak. Berikutnya kalau sudah dewasa tadi, Islam mengajarkan anak-anak perempuan itu untuk wajib berbakti pada kedua orang tuanya. Birrul walidain, ya, berbakti pada orang tua, termasuk menghormati orang tua, menyayangi. Menghormati itu mananya ya pasti dari ketakwaannya pada Allah. Jadi ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, memanggil orang tua dengan baik, nggih, atau menjawab ya semaur gitu, yang sopan, yang hormat gitu. Kalau itu nilai-nilai ini kayaknya sekarang sudah banyak yang tereduksi deh. Ya. Mungkin ya. Kalau anak tuh sama orang tuanya mungkin gara-gara lihat sinetron mungkin ya. Karena yang diajarin sinetron benar-benar nggak baik ya. Sama orang tuanya misalnya bentak-bentak, kemudian ngelemparin barang-barang di hadapan orang tuanya misalnya. Nah, ini sudah ajaran-ajaran yang nggak sesuai dengan ajaran Allah. Ini harusnya yang kita perbaiki supaya kita tidak terpengaruh hal semacam. Kemudian Islam mengajarkan ketika anak gadis itu sudah menjadi wanita dewasa, maka dianjurkan untuk menikah. Hukum asalnya adalah sunnah ya. Maka step-step untuk menuju ke sana, ya, menuju ke pernikahan kan nggak langsung ujuk-ujuk ya. Ya, ada ta'aruf dulu ya, prosesnya bagaimana. Itu kan juga harus dengan pemahaman yang benar gitu ya. Ta'aruf moro-moro berdua-duaan, nah itu ya nggak sesuai ya. Jadi aneh dong ya. Kenapa namanya ta'aruf kalau kemana-mana berdua, boncengan misalnya ya, kemana-mana gandengan tangan, auzubillah, itu berarti kayaknya ada yang salah dengan pemahaman itu. Ya memang salah gitu, bukan kayaknya lagi, memang salah. Iya, memang karena salah. di dalam Islam udah dibolehkan itu, ada ikhtilat, ada khalwat. Ya, ikhtilat itu adalah apa? Ikhtilat itu campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ya, kalau yang khalwat itu berdua-duaan. Ya, karena yang ketiga adalah syaitan. Nah, kemudian selain perintah untuk menikah, di situ juga
apa tanggung jawab terhadap diri perempuan kan beralih ya dari tangan ayahnya kepada tangan suaminya, maka di sini dia itu juga harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, ya. Apa saja sih hak-haknya seorang istri? Misalnya dia mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah, dan dia juga mendapatkan sandang, pangan, papan yang layak, ya. Ya, kalau ada suami yang menelantarkan istrinya ini dolim, dolim ya, haram, itu nggak boleh. Punya uang tapi anak nggak diopeni itu istrinya, nggak diopeni, tahu nggak diopeni ya? Iya, Diramut ya, apa mana iya, bahasa Jawa? makan makan yang mestinya ma'rufnya 3 kali, 2 atau 3 kali, itu nggak dikasih makan, paling sehari sekali, itu pun kadang lauknya itu nggak bergizi, itu udah dolim, padahal uangnya ada. Ini nggak boleh, kecuali kalau betul-betul nggak ada, maka keduanya harus sabar ya menghadapi itu, dan senantiasa berikhtiar dan berdoa pada Allah, karena doa kita bisa merubah takdir ya, beralih dari satu takdir kepada takdir yang lainnya. Nah, itu tadi. Jadi kalau sudah paham hukum menikah, nanti termasuk hak dan kewajiban dia akan menjadi mudah itu. Termasuk paham kewajiban seorang istri, ya dia harus menjaga nama baik keluarganya, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, ya. Nggak sembarangan memasukkan laki-laki yang tidak dikenal ke rumahnya, itu nauzubillah, itu nggak boleh, ya. Itu semua karena paham Islam. Kemudian kalau dia sudah menjadi seorang ibu, ibu itu punya peran, dia akan mengandung anaknya, melahirkan anaknya, menyusui anaknya, ya. Jadi bagaimana aturan Islam dalam apa istilahnya tuh, hadonah ya, pengasuhan anak ya, sampai nanti mendidik anak, itu dia harus paham juga gitu. Nah, itu ya. Kemudian itu secara global seperti itu. Jadi persiapan apa yang peran apa sih yang dimiliki seorang perempuan tadi? Mulai dari dia itu dia adalah ibu peradaban sebetulnya. Dia tuh yang melahirkan peradaban ya para perempuan. Karena itu yang harus dia pahami adalah peran dia sebagai seorang wanita, mulai dari anak-anak dia harus menjadi anak solihah. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa, dia harus menerima taklif syariat ya, beban hukum syariat yang harus dia kerjakan dengan optimal sehingga menjadi wanita solihah. Dan ketika masuk fase berikutnya dia menjadi seorang istri dari suaminya, maka dia harus menjadi istri yang solihah, yang itu semua didapatkan dari pemahamannya terhadap ilmu-ilmu Islam. Seperti itu. Termasuk jadi ibu juga begitu. Itu semua juga butuh ilmu, dan ilmunya itu ilmu sekolahnya ya, sekolah kehidupan ini. Nggak ada sekolah menjadi ibu itu ya kan. Ya. Makanya banyak ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu sekarang tuh yang bikin grup-grup, misalnya komunitas ibu tangguh. Ada juga apa itu kemarin itu, apa ibu peradaban atau apa itu, banyak sekali. Karena memang menjadi ibu itu ilmunya itu nggak sekedar ilmu katon, tapi dia butuh experience gitu, pengalaman terus menerus. Dia bertanya pada si A, si B, si C dan seterusnya. Ya, serunya jadi ibu itu. Jadi menggali ilmunya itu sampai akhir hayatnya. Makanya di dalam Islam itu nggih, posisi ibu itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang sangat familiar. Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia itu yang paling berhak untuk aku berbuat baik padanya? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu, jawab beliau lagi. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Ya. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Tanya orang itu lagi. Kemudian ayahmu, jawab Rasulullah. Nah itu kan, ibu, ibu, dan ibu. Itu berarti benar-benar penempatan posisi seorang perempuan atau ibu itu sangat tinggi itu, karena luar biasa apa yang dilakukan, peran seorang perempuan di dalam kehidupan ini sangat besar.
Makanya ibu menjadi ibu negara, ibu peradaban betul perempuan itu. Makanya jangan sampai generasi perempuan itu, generasi muda yang muslimah itu jangan sampai dirusak ya. Oleh apapun, oleh kebudayaan yang bukan dari Islam mungkin, cara berpikirnya nggak Islami mungkin itu bisa mengganggu peran dia yang mulia tadi. Bisa jadi nggak mulia nantinya, ya. Gara-gara itu ya jadi itu makanya surga di telapak kaki ibu kan, bukan di telapak kaki ayah ya Mbak Fia, silakan. Ya, ini untuk teman-teman untuk kajian kali ini kita ada giveaway ya, jadi nanti kalian siapkan resumenya, kalian share di story kalian masing-masing, nanti kalian tag Yuk Ngaji MCK, nanti hashtagnya girlspace sama Yuk Ngaji MCK. Terus Ustazah, ini ada pertanyaan. Ustazah, sekarang banyak berita yang membuat kita insecure jadi seorang perempuan. Misalnya adanya prostitusi online, kemudian korban swinger, terus pelecehan seksual. Bagaimana pandangan Islam tentang perempuan, Ustazah? Ya, kalau pandangan Islam terhadap perempuan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Islam memuliakan wanita. Karena wanita itu adalah hamba Allah yang diberikan fitrah untuk melahirkan generasi yang membangun peradaban. Agar para perempuan itu menjadi perempuan yang solihah ketika dia itu paham dengan agamanya. Dan peran ini tentu saja bukan berarti tidak ada tantangannya ya. Kita memahami tadi ada dua hal. Faktor internal ada, faktor eksternal ada. Kalau internalnya sudah jelas dari karena pemahaman Islamnya, nah eksternalnya ini loh. Eksternalnya ini yang perlu kita perhatikan bahwa lingkungan atau masyarakat kita saat ini adalah masyarakat yang jauh dari hukum Allah. Itu harus kita akui. Meskipun pahit, memang harus kita akui, iya. Maksudnya apa? Kita Muslim, tapi berislam kita itu belum semuanya gitu. Ada aspek-aspek yang begitu luas dari ilmu Allah itu, dari hukum Allah maksud saya, yang tidak bisa kita amalkan. Ya. Tentunya ini membuat masyarakat kita akhirnya belum jadi masyarakat yang Islami, sehingga ini berefek juga pada apa? Pada standar baik buruknya yang dipandang masyarakat. Misalnya nih ya, sekarang ini masyarakat memandang bahwa pacaran itu bukan hal yang buruk, mungkin pembuatan. Nah, kalau sudah penilaiannya aja udah salah, sementara dalam Islam itu wala taqrabuz zina, mendekati aja nggak boleh, apalagi zina, itu aja udah jelas nggak boleh. Kok jadi masyarakat sekarang membolehkan? Berarti ada yang salah dengan masyarakatnya. Istilahnya itu masyarakat kita itu lagi sakit gitu loh. Maksudnya sakitnya pemahaman dia gitu. Kalau sakit yang fisik sih mungkin ada yang sakit misalnya, atau ada yang, tapi secara ilmu, secara secara apa pemahaman Islamnya itu masyarakat kita belum paham Islam. Makanya ngarani pacaran itu haram apa gak iku sik siji. Ono sing ngarani iya haram. Sing siji ngomong enggak kok enggak haram. Apa maneh nek sing pacaran jarak jauh apa namanya LDR ya? LDR. LDR, apalagi LDR itu aduh enggak kenapa itu bukan pacaran kok, anak-anak itu cuman berkomunikasi jarak jauh misalnya begitu. Nah itu bukti masyarakat kita ini masih belum paham Islam. Jadi gimana Bu? Ya, bagaimanapun ini adalah tantangan kita. Sehingga masyarakat kita yang sakit ini ternyata sakitnya macam-macam loh. Nggak paham Islam saja. Penyakit pertama tadi kurang pemahaman Islam. Yang kedua, kena sindrom sirup. Kok jadi sirup biasanya ngomongnya? Karena apa ini? Virus liberalisme. Jadi serba bebas. Kalau sudah kena virus ini, nggak kalah bahayanya sama corona deh. Kenapa? Kalau sudah kena virus liberalisme, kenapa namanya isme? Karena dia sebuah faham yang ingin bebas sebebas-bebasnya, nggak mau terikat dengan aturan apapun, termasuk aturan dari Allah. Nggak kepengen diatur Gusti Allah. Benar.
termasuk gak kepengen diatur orang tua, gak kepengen diatur bapak mbah buli gak kepengen. Apa maneh Pak RT, Pak RW gak gelem. Terus pokoknya sakarepe dhewe. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah masyarakat kita itu banyak yang, bukan masyarakat lah, sebagian generasi muda kita itu banyak yang melakukan hal-hal yang dilarang, ya, baik itu oleh norma-norma masyarakat ataupun sampai yang sesama gitu ya, apple to apple. Jeruk makan jeruk ya, jeruk makan jeruk ya, saya nggak perlu describe ya, L98T. Nah itu penyakit-penyakit sosial yang muncul karena masyarakat kita nggak ngerti Islam begitu loh, padahal mereka mayoritas Muslim, sayangnya itu. Sehingga penyakit tadi loh, misalnya dikhawatirkan ada apa tuh, fetis misalnya ya, swinger ya misalnya yang dilakukan dosen, itu dosen ya pelakunya ya. Iya, dosen. Satunya lagi atau fenomena apa itu tadi, pelecehan. Wah itu nggak kehitung banyaknya sudah. Cuma tinggal ganti kejadiannya di mana, pelaku dan korbannya siapa gitu aja kan. Bahkan yang paling serem itu kan kemarin Indonesia itu dinobatkan ya, anak Indonesia yang namanya, nggak apa-apa ya saya sebut nama ya, atau saya aja lah, RS ya, yang berinisial RS ini kan dinobatkan sebagai pemerkosa paling brutal gitu, nomor 1 di Inggris. Anak Indonesia loh, itu prestasi bukan itu? Bukan prestasi itu ya, Bukan aib sepertinya itu. Ustazah. Nah, kenapa kok bisa sampai begitu gitu loh? Kok ada muncul predator seksual seperti si RS ini, kenapa? Ya karena masyarakat kita itu sudah abai dengan hukum Allah, wis gak ngawe Mbak, wis gak ngawe hukum Allah. Sehingga yang terjadi adalah kebebasan yang tanpa batas. Ya. Saya sampai mikir juga itu yang Ini fetis Ustazah, anak. mohon Iya. maaf sebentar ya Ustazah. Ini kan waktunya tinggal 6 menit. Terus sepertinya apa pembahasannya masih belum selesai. Nanti ini otomatis 1 jam akan berhenti. Jadi nanti live lagi Ustazah, nanti gabung lagi gitu ya nanti Ustazah. Oke. Jadi penyebabnya jelas karena tidak adanya pemahaman Islam dan masyarakat yang juga tidak punya pemahaman Islam. Ya solusinya gimana? Mau tidak mau harus disampaikan Islam. Ngaji lagi. Sudah ngaji nggak cuma berarti ngaji ya, share gitu. Misalnya habis dapat ini nih, malam ini kita ngomongin apa nih, ini kita resume, kemudian kita share gitu. Mudah-mudahan resumenya benar ya, mudah-mudahan ya. Amin. Sayangnya saya nggak bisa ngasih door prize, tahu gitu saya tak kasih door prize ya. Ya mungkin kajian selanjutnya Ustazah. Iya, moga. Sudah, terus apa? Apa lagi pertanyaan? Ada lagi? Ini ya. Jadi ini itu ya Ustazah, materinya sudah tuntas ya? Menurut saya sih sudah, tapi tidak tahu kalau panjenengan mau menambahkan. Ini sepertinya juga nggak ada pertanyaan lagi sih ini Ustazah. Oh gitu, oke. Jadi mungkin sekarang closing statement aja ya Ustazah, kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah Islam memuliakan wanita karena sesungguhnya Allah yang paling tahu, yang maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya, terutama para perempuan. Dan perempuan di dalam Islam dimuliakan karena mereka memiliki fitrah untuk menjadi seorang pembangun peradaban. Maka maka kunci bagi seorang perempuan agar mereka mampu menjadi wanita idaman surga adalah tidak lain karena kesolehannya kepada Allah, dan itu membutuhkan upaya untuk senantiasa mengkaji ilmu Allah dengan baik, dan dengan itu dia mampu mengamalkan ilmu dan dia sebarkan, tidak hanya berhenti untuk diri tapi dia sebarkan kebaikan itu bagi yang lain. Gitu ya Mbak Fia. Ya. Sekali lagi teman-teman itu ya mau mengingatkan, jangan lupa untuk bikin resumenya, nanti di-share di story masing-masing.
dan di tag di akun Yuk Ngaji MCK. Terus ada hashtagnya juga Girl Space sama hashtag Yuk Ngaji MCK. Sekian teman-teman, penutupan kali ini kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah, sampai berjumpa di kajian selanjutnya. Sami-sami, barakallah, barakallah, nggih, sami-sami.